Oke. Nah, jadi di pertemuan pertama kita di Python Start second edition lah ya kita sebutnya, atau yang kedua itu adalah kita akan meninjau nanti exception dan handling. Atau pernah mendengar istilah exception handling, Sebastian? Eh, belum. Atau berarti ini pertama kali ya? Ya. Oke. Jadi modul di Python itu yang sangat bermanfaat nanti ketika kita ingin mengembangkan proyek yang sangat besar, contohnya aplikasi, itu sangat memerlukan modul yang satu ini, exception handling, yang fungsinya itu adalah untuk melihat bug atau error sebelum kita menjalankan aplikasi atau proyek yang kita buat gitu. Nah, jadi di sini eh, ceritanya gitu ya, kita nanti akan di-hire oleh, ya ini ceritanya doang ya, akan di-hire oleh eh, tim programmer yang manajernya itu bernama Emily, kemudian developer seniornya itu bernama James gitu ya. Nah, kemudian jadi si James ini ingin meng-hire atau merekrut lah ya, merekrut developer baru yang kualifikasinya itu kira-kira seperti ini ya. Ya, di sini pertama dia ingin kita melakukan sesi brainstorming ya atau bertukar ide gitu ya, Sebastian ya. Jadi Hmm. ini untuk menunjukkan pengetahuan kita tentang Python itu sudah sampai mana gitu ya. Jadi itu yang pertama yang akan dilakukan gitu. Nah, Kakak mau tanya, Sebastian masih ingat jenis data apa saja yang ada di dalam Python? Kayak apa ya? Kayak pgame atau rendin atau Oh, beda lagi? yang jenis data itu seperti integer atau bilangan Oh, bulat. Ya, ingat? string, Oke, integer, oke. terus eh apa lagi ya? Apa lagi? Float, Blit. belit. Apa itu Blit. belit? Untuk Oke, apa? Saya ingat dulu. nggak apa-apa ya. Jadi Eh, udah bener ya. Ada tadi ah, string, kemudian ada integer oh, atau list, bilangan. list. Ya, list juga bisa ya. Ah, Tapi sebenarnya itu topik lanjutan nanti ya. Untuk ah, di pertemuan pertama ini kita nanti akan ya bekerja sama dengan 4 tipe data ini ya. Jadi integer, kemudian bilangan desimal, atau float, kemudian boolean. Tahu boolean, hmm. Sebastian? Eh, belum diajarkan waktu itu. Oh iya, jadi boolean itu eh, sebentar nih. Boolean itu yang nilainya itu ada dua, yaitu true, true gitu ya, Ah, atau false. Nah ini sebenarnya mungkin sudah diajar ya, tapi apa? Sudah pernah berkenalan dengan ini tapi tidak sadar aja ya. Gitu ya ya, Sebastian ya. Iya. ya. Jadi boolean itu true dan false, atau eh, kalau di codingannya itu sering disebut satu atau nol gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini contoh-contohnya ya saya pikir Sebastian ya lebih tahu ya. Jadi bilangan bulat itu contohnya ini ya, 144, kemudian eh, 150, kemudian 160 dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi Mas Sebastian bilang string, itu benar sekali. Contohnya itu seperti ini, kemudian ini tipe boolean, true ya. Nah, kemudian ini untuk float, ini 48,3 ya. Kalau di Python tuh nggak pakai koma tapi titik. Kemudian stringnya itu 256, itu ditandai dengan ada tanda petiknya. Kemudian false ya, boolean juga. Nah, kemudian ini bilangan bulat, ketika dua bilangan bulat dikalikan itu hasilnya bilangan bulat. Dan ketika bilangan bulat dikalikan dengan bilangan float, itu hasilnya bilangan desimal ya atau float ya. Jadi begitu kira-kira. Nah, sekarang kakak ingin bertanya. Sebastian pernah mendengar istilah fungsi?
Iya, ya. Oke. Kalau boleh tahu, fungsi itu apa? Kayak kayak manfaat dari sesuatu gitu, manfaatnya. Oh iya. Oh iya, itu definisi umum fungsi ya, bukan dalam programming. Nah, kalau dalam dunia programming itu apa kira-kira? Fungsi. Apa ya? Kurang tahu sih, Kak. Ah, iya. Tapi Kak yakin itu pasti sering banget dipakai. Tapi kita memang tidak tidak terlalu peduli ya dengan ya definisi gitu ya. Nah, jadi ini ya, Kak mau bilang bahwa fungsi itu ini algoritma yang disusun dalam bahasa pemrograman yang memiliki nama yang unik. Nah, pasti Sebastian akrab dengan fungsi yang satu ini nih, fungsi print. Betul kan? Ya, Ya, fungsinya ini untuk mencetak string yang ada di dalamnya ya, ya. atau angka gitu yang ada di dalamnya. Dan yang kedua, fungsi input yang gunanya untuk menginput ya atau memasukkan data dari keyboard dan menyimpannya ke dalam variabel. Begitu ya. Jadi nanti di sini misalnya nama sama dengan variabelnya nama, kemudian input nama Anda, ya kita bisa menulisnya menggunakan keyboard yaitu Sebastian. Gitu ya. Ya. Akrab kan dengan fungsi yang dua ini, Sebastian? Akrab-akrab. Oke, Main, sip. tahu sih. Mantap, mantap. Nah, sekarang pernyataan bersyarat. Ini akrab kan? Yang if else, elif, ah itu. Ya. Ah, Oke. Ya kira-kira begitu ya. Jadi pernyataan bersyarat itu adalah perintah yang melakukan atau tidak melakukan tindakan tergantung pada nilai ekspresi logis. Ya, kalau secara analogi itu dia akan melakukan sesuatu kalau terpenuhi kondisinya gitu. hmm, Artinya misalnya nih, Sebastian akan akan menjadi seorang programmer hebat ya kalau programmingnya atau pemahamannya akan Python tuh bagus gitu. hmm. Gitu ya. Itu jadi kondisinya ada syaratnya gitu. Ah, kalau dalam pemrograman juga demikian gitu. Jadi nanti kita melakukan ekspresi logis, contohnya di sini dia akan melakukan tindakan A apabila sebentar, saya tulis. Dia akan melakukan tindakan ini apabila ini terpenuhi gitu. Makanya di sini ada flowchart ya namanya ini keseluruhannya ini namanya flowchart atau diagram alirnya. Ekspresi ini kalau terpenuhi dia akan melakukan A, yang kalau tidak dia akan melakukan B gitu ya. Oke. Nah, sebentar. Kemudian apa tipe pernyataan bersyarat yang Sebastian ketahui? Seperti yang Kak bilang tadi ya sebenarnya. Ingat kata-kata yang dipakai di conditional operators? Pernyataan bersyarat yaitu If, if, kemudian if, 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 else, else, ada lagi sama Alice. elif. Elif. Elif mantap. Mantap sekali nih. Oke, benar ya. Jadi if ini jika atau apabila. Nah, ini sebenarnya elif ini Kak nggak tahu ya. Ini apakah singkatan dari else if atau apa gitu. Tapi feeling Kak itu else if ya. Tapi disingkat menjadi elif. Kemudian else ini ya selainnya aja gitu. Begitu. Mantap. Sudah ya masih hangat berarti ya ilmu Python-nya. Keren keren. Nah, jadi ada tiga ya, secara umum ada tiga jenis pernyataan bersyarat itu ada tiga. Jadi yang pertama itu yang dasar banget gitu ya. Kemudian ada yang bersarang, kemudian ada yang bersyarat dengan banyak cabang. Jadi kapan dia dinyatakan bersyarat dasar? Itu ketika ya dia hanya mempunyai struktur if sama else doang gitu. Jadi ini dasar banget lah gitu ya. Nah, kemudian kapan Kak dia dikatakan bersarang? Nah, ketika di dalam if ada if lagi gitu. Jadi kebayang lah ya.
Payah nggak, Sebastian? Atau eh, ada yang membuat bingung gitu? Jadi di dalam if gini ya, ada if lagi gitu. Nah, itu disebut dia bersarang gitu pernyataannya. Kemudian else. Kemudian operator dengan beberapa cabang. Nah, ini seperti yang Sebastian sebutkan ini secara komplit lah ya. If, elif, dan else gitu. Jadi if ekspresi satu benar maka lakukan tindakan satu. Atau else if ekspresi dua benar, dia lakukan tindakan dua, else lakukan tindakan tiga. Begitu ya? If, else, elif, udah paham Sebastian? Atau aman? Eh, Atau Aman. Oke, oke, sip. Nah, sekarang masih ingat dengan istilah loop? Yang mengulang itu kan kalau misalnya pertanyaan mengulang. Ya Oke, saya. mantap sekali ya. Wis. Jadi, loop itu adalah perintah yang melakukan tindakan yang ditunjukkan selama ekspresi logis tetap benar ya. Jadi diagram alirnya itu kira-kira seperti ini. Jadi ketika kita mempunyai ekspresi logis itu dia true, maka dia akan melakukan tindakan A yang akan berulang terus gitu ya. Yang jika ini sudah tidak benar atau false gitu ya, dia akan melakukan tidak mengulang tindakan ini begitu. Loop kira-kira seperti itu. Nah, sekarang jenisnya, Sebastian ingat jenis-jenis loop apa saja? Jenis loop. Eh, waktu itu saya kurang tahu. Oh, nah kalau Kak sebutkan pasti tahu nih. Hmm. While. Ah, bener kan? Oh ya, Iya. ya. Sama for ya, tapi for di sini kita tidak bahas. Nah, banyak. Nah, di sini while itu ini disebut loop basic, dia akan melakukan sesuatu ketika kondisi ini benar ya. Jadi while ABC ya kondisinya kurang dari 3, lakukan tindakan 1, 2, 3 begitu. Nah, kemudian ketika kita tambahkan supaya while ini ketika tidak ada istilahnya sesuatu yang mengupdate nilai dari syaratnya ini, misalnya di sini 0 ya. Nah, ketika while i kurang dari 10, maka lakukan tindakan 1 dan 2. Ini kita keep dulu ya yang ini. Misalnya ini tidak ada begitu ya. Kak mau tunjukin bedanya gitu. Misalnya ini tidak ada. Nah, ini ketika yang ini enggak ada, ketika nilai i ini tidak diupdate, ini akan terus berjalan sampai tak terbatas gitu. Artinya itu nanti kita harus menekan stop pada interpreter kita gitu supaya sorry pada ya nanti kita bakal pakai Visual Studio Code lah gitu ya supaya nanti dia berhenti secara manual. Tapi kalau dia tidak akan berhenti secara otomatis. Makanya loop dengan perhitungan itu perlu diupdate ya. Jadi kita perlu mengupdate nilai i ini jadi nanti seiring while i kurang dari 10 gitu ya Sebastian, dia akan Hmm. melakukan tindakan 1. Kemudian i ini tolong ditambahkan 1 gitu. Jadi 1 sampai 9. Begitu ya. Aman ya terkait while Sebastian? Ya, ya. Oke. Selanjutnya kualifikasi ya inilah ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang sekolah swasta. Nah, dari permintaan direktur sekolah, kita disuruh untuk ini ya. Jadi sulit sekali bagi guru untuk memeriksa tes dalam jumlah besar, sehingga pimpinan sekolah memutuskan untuk memesan satu set program dari tim programmer untuk pengujian otomatis siswa. Jadi nanti tugas kita, Sebastian, ini ya, yang di sini nih. Halo, Sebastian? Halo, halo. Ya, yang di sini ya. Jadi nanti Eh, tugas kita yaitu program yang akan kita buat itu harus memilih jawaban yang benar dari 4 kemungkinan jawaban. Jadi ada pilihan ganda, program kita langsung mengecek tuh. Oh, hmm, jawaban ini yang benar gitu. Kalau salah disuruh mengulangi gitu. Yang kedua terkait jawaban esai atau pilihan jawaban yang bebas, itu kita disuruh menggunakan fungsi input nanti. Oke, jadi tugas kita itu ini ya, kita membuat program yang menampilkan pilihan tanya jawab, kemudian
siswa diminta untuk memasukkan respon dan hasilnya ditampilkan. Contohnya di sini ya. Jadi nanti begini ya, Sebastian. Untuk misalnya nih, pertanyaannya itu pohon mana yang bukan termasuk jenis pohon jarum. Nah, ada 4 opsi nih. Pinus, cedar, cemara, dan maple. Nah, program kita ingin bekerjanya seperti ini gitu. Jadi, eh, nanti di sini akan dimasukkan respon siswanya. Kemudian, apakah jawaban siswa itu maple? Maka jika jika iya jawabannya maple, itu outputnya disebut benar. Kalau tidak, maka jawabannya salah. Begitu ya. Hmm. Jadi di sini di tugas pertama ini nanti kita akan menggunakan fungsi print dan input yang ditambahkan dengan if else. Begitu ya, Sebastian? Halo? Halo, halo? Ya, jadi kita menggunakan fungsi print, input, if else. Begitu ya? Ya, Oke. Nah, kurang lebih contohnya begini ya nanti. Jadi print pohon mana yang bukan termasuk jenis pohon jarum, pinus, cedar, spruce, maple, dan answernya kita pakai input. Nah, jika jawabannya maple, maka print benar. Kalau bukan maple itu jawab salah. Gitu ya. Jadi ini ya, contoh sederhana nanti yang akan kita buat. Oke, kemudian kita disuruh untuk menulis program yang mengajukan pertanyaan dengan jawaban bebas. Artinya isian lah gitu ya. Jika jawabannya salah, program akan menampilkan coba lagi dan pertanyaan diajukan lagi. Jika benar, program akan menampilkan benar. Contohnya soalnya begini ya. Sebuah persegi diberikan dengan sisi 3 gitu. Berapa kelilingnya? Tahu nggak berapa kelilingnya kalau 12. oke, hebat ya. Ya, jadi nanti kita disuruh menyusun program yang mampu menghitung keliling dari persegi itu gitu. Contoh programnya nanti seperti ini ya. Jadi diberikan sebuah persegi dengan sisi 3 berapa kelilingnya. Misalnya kalau kita menjawab tidak 12, maka kita disuruh untuk mencoba lagi gitu. Nah, kalau sudah benar jawabannya, maka dia akan menggunakan outputnya akan benar. Nah, di sini menariknya, Sebastian, Ya loh. kita menggunakan eh, while, bukan if ya. Jadi di sini, halo, halo? Loh. Ya, di sini nih. Jadi nanti ketika jawabannya ini, di dalam programnya ini kita tidak menggunakan if else, tapi while gitu. Selama jawabannya tidak. Nah, tahu kan yang tanda seru sama dengan ini artinya apa? Tahu. Apa? Tidak sama dengan. Iya, tidak sama dengan 12, maka answernya adalah coba lagi. Jadi artinya kita disuruh memasukkan angka lagi gitu. Nah, kalau dia 12 berarti ya program selesai. Dia akan outputnya akan benar. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang mari kita mengerjakan tugas di platform. Oke? Oke. Oke, sekarang Sebastian yang share screen ya. Oke. Kak temani buat pengerjaannya. Oke, kita bareng-bareng ya. Kak juga pengen ngoding banget nih. Bisa kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Baterai aku. Sabar, baterai aku mau habis. Sabar, aku ambil casan dulu ya. Oke, oke. Sip, sip. Halo, halo.
Oke, ayo kita kerjakan. Cocokkan konstruksi dengan fungsinya. Nah, untuk yang pertama, ekspresi yang mengambil nilai true atau false. Nah, tadi apa itu, Sebastian? Operasi apa ya? Eh, Ekspresi. oh ya, ekspresi logis. Oke, mantap sekali. Tapi kok aku ini kok nggak nggak bisa ngedrag ini. Oh, nggak bisa ngedrak ya? Bisa Coba. ring? Oh, bisa. Nah, kemudian menjalankan Menjalan perintah sambil menghitung jumlah pengulangan. loop dengan penghitung. Mantap. Nah, kan merasa Menjal- kondisi kondisi tetap Kondisinya benar. tetap benar. Itu ya loop tanpa Eh, itu itu loop tanpa batas ya. ya, Jadi kalau kondisinya tetap benar itu oke, mantap. Pilihan it's udah sama ngedragnya. Kayak ngedragnya kayak oke oke. Ben eh itu ada yang tertukar tadi, nah, ekspresi yang mengambil itu tertukar. Ekspresi yang mengambil nilai true atau false itu kan ekspresi logis. Ya, betul. Kemudian menjalankan perintah saat kondisinya tetap benar itu loop. Nah, kemudian pilihan perintah tergantung pada kondisinya benar. Itu benar operator bersyarat. Nah, algoritma ditulis ya itu benar. Nah, sudah coba. oke. Nah, mantap. Oke, lanjut aja ini, Mas. Sekarang nih kekuatan mengetik. Ayo, siapa tahu saya kalah. War. Wis, beneran dong saya kalah ini kayaknya. Wah, keren ya. Saya kalah beneran. Jumlah siswa titik dua, 300 ya skornya. Luar biasa ya. Oke. Ah, ini sekarang pertanyaannya. Pengembang ya Pengembang James mulai menulis sebuah program tetapi tidak menyelesaikan pekerjaannya gitu. Jawaban. Oke. Ini sering ya? Eh, nah, jadi kalau mau diubah dulu bisa di 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 jawabannya itu, Sebastian. Jadi inputnya itu dikasih kurung. Ya, harus string ya. Ah, Coba yang di jawabannya itu dikonversi ke integer dulu. Eh itu masih string jatuhnya. Di jawaban sama dengan integer gitu, int. Yang atas. Ups, di stop dulu. Oke.
Nah, ini oke, betul. Oke, run. Nggak bisa ya. Coba jawab yang salah, coba. Hmm, coba ini deh. Kita lihat deh di ininya. Di setelah salah itu pakai pada coba. Soalnya di-nya itu dia pakai di ya. Sebentar, Kak liatin ya. Oke, Ya, coba pakai pada. udah. Coba di run. Kalau gitu di refresh, refresh. Halamannya di refresh. Oke, kemudian di run. Oke, Masih nggak bisa. masih nggak. Coba jawaban yang salah. Udah benar padahal nih ya. Hmm. Jawaban yang salah tulis. Hmm, kenapa tidak bisa ya? Ini agak aneh nih. Oh, coba kasih titik di 1945-nya titik, Sebastian. Dia sensitif sekali soalnya auto reviewnya ini. Ah, Nah, nah ini kira-kira gimana nih? Siapa yang menulis pertama Tom Sawyer, kemudian Sawyer yang menulis pertama. Pakai while ya. berarti sama. Gimana? Berarti itu udah dituliskan sebenarnya. Answer. Oh iya, Jadi yang perlu kita tulis yang pertama while saat gitu ya ketika answer tidak sama dengan di sini jawabannya itu kan Mark Twain ya. Berarti tidak sama dengan Mark Twain. Silahkan lakukan titik dua. Silahkan lakukan eh ya answer lagi ya. Answer sama dengan input gitu ya. Di situ apa tadi? Yang menulis kalau nggak salah. Yang menulis petualangan Tom Sawyer. Oke, kemudian sekarang kita ubah semuanya ke huruf kecil. Answer. Eh, apa namanya? Tidak keluar dari indentasi ya. Di bawah answer, indentasinya lurus dengan answer. Nah, itu. Answer sama dengan kita harus ubah ke huruf kecil lagi. Answer dot lower. Answer dot lower. Oke. Nah, sekarang karena di akhir itu kan terdapat attempts ya, percobaan gitu ya. Jadi kalau jawaban kita nih benar misalnya kita masukkan Mark Twain, maka dia jawaban dihitung setelah attempts kali percobaan. Berarti kita perlu mengupdate ya, mengupdate
nilai attempts-nya. Hmm. Caranya gimana? Berarti attempt di bawahnya, di bawah answer-nya, bukan. Nah, mantap. Attempts, ada S-nya. Oke. Plus sama dengan, kita update menjadi plus 1 berarti. Nah, berarti sebelumnya dia itu attempt-nya sama dengan 1. Di sebelum while-nya. Karena dia belum didefinisikan tuh. Nah, mantap. Sama dengan 1. 1. Oke, mantap. Coba Mark Twain. Ah, ah, Loh, kok nggak bisa ah. lagi ya? Hmm, coba di ya itu M-nya kecil coba. Karena dot lower ya. Nah, Oke, mantap. Ah, ini kira-kira gimana yuk? Ini tinggal 15 menit lagi. sabar aku mikir dulu. Oke, oke. Ayo Kak bantu, Kak bantu. Jadi di sini buatlah program dengan soal aritmatika dan lengkapi seperti pada gambar. Oh, berarti di sini ada 3 soal ya. Berarti soal pertama berapa selisih hasil kali 5 dan 4. Soal kedua berapa hasil bagi dari 12 dan 2 dan angka 11. Yang ketiga berapa hasil bagi dari jumlah 5 dan 2 dan angka 7. Hmm. Nah, berarti ada 3 jawaban ya. Jawaban buat aja variabelnya jawaban 1, 2, 3 gitu. Gimana? Ya, soalannya Iya, nggak sih? soal 1, kemudian soal 2. Kayaknya ini make if deh. Soalnya nanti akan terus dijalankan gitu. Soal 2, coba lihat petunjuknya coba. Input. Oh, yang Cuma itu pertanyaannya ya. Cuma fungsi. itu ya. Ya, Coba soal kita buat deh tiga soalnya dulu. Soal 2, integer input. 17-nya jangan ada Sebastian. Tanda petiknya itu harus oke, mantap. Soal 3, integer input berapa? Aduh. Berapa hasil bagi dari jawabannya 1 ya. Nah, terus sekarang coba if gitu ya. Kalau gitu ya, soal 1 sama dengan itu hasilnya berapa? 10 ya. Lima ya, kali 4 20 kurang ya 10. Berarti kalau soal 1 sama dengan 10, maka skornya bertambah 1 dong. Bener ya? ya, Oke. Maka skor plus sama dengan 1. Oke. Yang kedua, if juga berarti ini. Soal, ups, sama dengan 1.
Oke. Terakhir print berarti. Print hasil titik dua skor skor sorry koma dari 3. Oke, mantap. Nah, Oke, benar berarti. Oke, kita break dulu ya. Karena Kak mau lanjutin materinya nih. Supaya selesai. Nanti kita lanjutin ya ininya. Oke, Sebastian? oke. Oke, Kak yang share screen sekarang ya. Share aja. Stop Ya, share, stop share. oke. Jadi Kak lanjutin materinya. Sebentar. Sekarang kita ke inti dari modul ini ya. Jadi kita masuk ke bagian exception handling. Nah, tugas kita yaitu nanti kita akan menulis program yang menghitung rumus untuk menghitung luas persegi panjang, Sebastian. Ya, persegi panjang itu mudah ya. Untuk menghitung luasnya itu panjang kali lebar ya. Benar Ya. nggak? Hmm. Nah, ada satu upaya jawaban. Pengguna memasukkan panjang kedua sisi persegi panjang dan program harus menampilkan areanya. Nah, begini ya. Jadi nanti programnya kira-kira seperti ini gitu. Ya, mudah lah gitu ya. Nah, tetapi program seperti ini tidak selalu berlaku, Sebastian. Coba tebak kira-kira kenapa? Bener kan kalau kita nyari luas persegi panjang itu kan berarti kalau Heeh. A itu panjang sisinya, panjang atau ya panjang, kemudian B itu lebarnya, maka luasnya itu adalah A kali B ya, bener ya? Bener nggak? Heeh. Sehingga luas perseginya berarti kan S itu sendiri ya, atau A kali B gitu. Nah, tapi ternyata ini tidak selalu benar. Kenapa coba kira-kira? Sebastian, eh, misalnya nih ada esai, tugas esai. Kemudian Sebastian disuruh untuk mencari panjang, luas persegi panjang tuh berapa? Angka doang. Heeh. Nah, pasti kadang-kadang kita sebagai siswa itu menampilkan satuannya gitu kan? Bener nggak? Heeh. Iya. Nah, tapi program kita kadang tidak bisa membaca itu gitu. Jadi, Jika kalau kalau misalnya eh kalau misalnya jika panjangnya itu kayak dalam bentuk meter terus lebarnya dalam bentuk sentimeter. itu juga salah satunya, betul sekali. Ya, jadi panjangnya itu kita tidak mau ada satuan sebenarnya. Itu yang sering terjadi error gitu dalam program. Jadi angka sajalah masukkan supaya ini benar gitu. Jadi itu ya. Ya. Nah, contohnya gini nih. Jadi ketika disuruh memasukkan panjang sisi pertama yang A ini kan di sini Sebastian misalnya memasukkan 10 gitu. Hmm. Kemudian di panjang sisi kedua ya typo lah ya. Sebastian memasukkan sentimeter. Nah, ini yang salah nih. Jadi kayak programnya error gitu. Nah, kalau programnya tertulis seperti errornya seperti ini, invalid literal for integer with base 10. Mengerti nggak kira-kira? Gimana? eh Kurang Mungkin ya? ya kurang kurang ngerti. Ya, agak agak susah ini karena ini bahasa programmer banget lah gitu, bahasa programming banget gitu. Sehingga ada suatu modul yang sangat berguna yang kita dapat tahu errornya dan errornya itu maknanya apa gitu. Jadi nggak make bahasa begini gitu, invalid literal for integer with base 10. Begitu ya. Nah, Hmm. ini Sebastian. Terakhir kali program dijalankan, interpreter Python tidak melihat kesalahannya. Kemudian seorang pengguna tanpa keterampilan pemrograman tidak akan memahami penyebab kesalahan ini dan tidak dapat menggunakan program tersebut. Nah,
Fungsi modul ini, Sebastian, namanya apa tadi? Exception Namanya apa? handling. Exception Oke, hand. handling ya, exception handling itu mengidentifikasi program, perilaku program yang tidak diinginkan begitu. Jadi nanti misalnya dalam programnya Sebastian ingin inputnya itu angka ya, tidak boleh memasukkan string. Nah, boleh menggunakan modul try except atau exception handling gitu. Dan mendeskripsikan reaksi program terhadap kesalahan. Nah, jenis kesalahan pemrograman itu ada dua. Yang pertama kritis, terdeteksi oleh interpreter dan dikoreksi oleh program. Yang kedua tersembunyi, tidak terlihat oleh interpreter dan menghalangi pengguna. Nah, exception handling terdiri atas tiga sebenarnya ya. Jadi ini nih Sebastian. Jadi kata kuncinya ada tiga. Yang pertama try, kemudian accept. Ada satu lagi yang ya tidak disebutkan di sini, tapi saya tuliskan ya. Ya. Ini nih, yang satunya itu namanya final. Ya, jadi Apaan, Pak? nanti Itu apaan? kenapa? Itu apaan final? Ya, jadi selain ada tiga lah pasangan dari apa namanya operasi exception handling ini. Yang pertama ada try, yang kedua ada accept, dan yang ketiga itu biasanya pakai final. Ya kayak operator bersyarat tadi lah, if, else. Tapi kita sering melupakan else if gitu. Elif. Paham, Sebastian? Paham. Paham. Oke, jadi yang pertama apa? Try. Yang kedua, Accept. yang ketiga, Final. final ya. Tapi di sini tidak dibahas memang final, karena untuk menyederhanakan saja. Hmm. Oke, jadi try itu gimana Kak? Try itu begini. Dia mencoba untuk melakukan tindakan dengan data atau codingan yang kita buat gitu. Kemudian accept itu dia tugasnya untuk aksi reaksi. Jadi jika terjadi kesalahan yang akan terjadi ini loh gitu. Jadi ya error yang ini tadi yang sorry sebentar. Ini nih error yang susah tadi. Bentar ya. Error yang susah ini tadi. Yang ini nih. Eits. Nah yang ini itu bisa digantikan dengan except yang ini nih. Hmm. Nah ini nih. Jadi contohnya gimana Kak? Contohnya begini. Jadi A, B, S. Nah ketika kita masukkan dalam program nanti bentuknya kira-kira begini ya Sebastian ya. Ya, ini agak terlihat panjang, tapi sebenarnya ini ya pendek lah kalau masuk nanti di platform. Jadi begini nanti ya. Jadi A itu input, nah try A itu harus integer, yang kalau bukan integer berarti except. Print error, masukkan panjang sebagai bilangan bulat tanpa huruf begitu. Jadi misalnya nanti Sebastian, saya membuat program ini, kemudian Sebastian memasukkan 5 cm. Ah, salah. Saya inginnya angka doang gitu. Kemudian B juga demikian ya. B atau sisi lebarnya itu berapa? 5 cm ya berarti accept salah. Masukkan panjang sebagai bilangan bulat tanpa huruf. Begitu ya? Paham nggak? Hmm. Paham. Paham. Oke. Jadi, nah terkadang try and exception ini sering ditambahkan dengan istilah while true. Nah ini adalah loop yang tanpa batas. Artinya ketika kita tidak memasukkan nilai yang benar di inputnya, misalnya hanya diminta angka saja gitu, dan kita tidak memasukkan angka tapi dengan huruf dengan tambahan sentimeter lah atau meter tadi. Nah, dia akan terus mengulang itu. Itu arti dari while true ya. Jadi akan terus berulang. Begitu ya, Sebastian? Ya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah an exception handler mendeteksi perilaku program yang tidak diinginkan dan menjelaskan reaksi terhadap kesalahan. Kemudian untuk memprogram exception handling, kami menggunakan operator try and accept. Dan jika perlu, exception handling dapat dimasukkan ke dalam satu loop, yaitu yang tadi ya, while true itu ya, Sebastian. Ya, oke. Aman gak nih? Sebastian, Aman. perhatiannya ke sini kan? Ya. Ya. Oke, nah sekarang kita bekerja dengan platform lagi.
Kita tinggal punya waktu berapa menit ini? 5 menit. 5 menit lagi. Oke, ayo Sebastian. Kak temanin untuk pengerjaannya. Tapi kalau Sebastian mau tambah 10 menit, ayo gas saja kalau nggak. Oh ya, jangan apa-apa. Oke. Berapa banyak benua yang ada di bumi? Mau mengerjakan ini dulu, ini lagi atau kita ke coba eh, exception handling dulu? Ini aja dulu. Oke. Kalau bisa langsung, aku bisa oh, langsung. Ah, yang itu tuh. Nah, coba apa ini? Pernah mendengar istilah interpreter? Enggak. Nah, itu jawabannya itu. Interpreter itu program khusus untuk mengenali dan memerintah ya, dari menjalankan perintah gitu. Nah, kemudian ini perintah yang tidak dapat dikenali ditandai sebagai kesalahan. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kesalahan tersembunyi, gunakan apa? Eh, apa ya? Ini untuk exception handling. Iya, Ini ini modulnya tapi apa ya namanya? Ini modulnya tapi ya apa ya? Ini kayaknya di PS1 ya. Saya nggak tahu tapi ya. Jawabannya itu exception exception processor. aku kok nggak pernah denger ini. Ya, ini istilah teknis saja ya. Jadi nggak perlu dihafal juga. Tapi yang penting itu interpreter sebenarnya. Yang kedua itu mungkin ya agak agak sedikit ya membingungkan gitu. Oke, yang selanjutnya Sebastian, Ini upaya aku untuk menjalankan perintah eh dua operator itu dijalankan perintahnya. Kemudian respon tindakan ditulis untuk kemungkinan kesalahan. Pertama itu adalah try ya. Oke. Oke. Kemudian ini keren, pengembang keren menggunakan operator ini di dalam konstruk loop algoritmik. Apa yuk? Loop. aku kurang ngerti pertanyaannya, Kak. Loop yang sering dipakai yaitu While. while ya. Ya, betul. Mantap. Sempurna. Wah, ini ya. Ayo berapa Sebastian? Sepertinya saya harus belajar mengetik lagi ya. Saya kalah skornya ini sama kamu. Aduh, luar biasa memang. Belajar mengetik sejak kapan Sebastian? Sejak kelas 1 umur 8 tahun. Wah, berarti udah terbiasa pakai komputer ya? Iya. Hmm. Kamu skornya sampai 300 loh. Aduh, saya hanya 200. Eh, eh, kalau kata pernah 120 kata per menit, bukan Wush. huruf kata. Itu belajar ngetiknya di mana Sebastian? Kak ingin Mon- belajar juga deh. Oh, Monkey itu type, apa? monkey type. Oh, monkey type. Iya. Oke, nanti Kak cek ya. Nah, Kak pengen juga meningkatkan skill typingnya. satu bukan karena aku belajar untuk ya itu masih tapi kayak terbiasa doang, nggak biasa. Oh iya, oh berarti ya, paham Kak, paham. Seru ya berarti ya punya kebiasaan positif tuh mantap ya. Ya. Wis. Oke, ini gimana kira-kira yuk? Masukkan jumlah anak, masukkan jumlah permen, kesalahan divisi apakah? Oh iya. Jadi di bawahnya tambah ya. Mungkin kita buatnya di bawah aja kali ya Sebastian ya. Jadi ini udah disebutkan lah kondisinya ya, while true, try and accept.
Nah, sekarang kita tinggal buat kondisi atau kondisi logisnya gitu. Di bawah yang tambah perhitungan, di bawah itu boleh enter. Ah, ini Berarti kit- ini apa ya? kita harus membuat kondisi logisnya dulu. Ayo, saya mau oret-oret sebenarnya, tapi Sebastian bisa enable annotation nggak? Boleh. Tahu caranya? Udah. Belum muncul ya? Udah, Kak. Sebentar ya. Di saya belum muncul soalnya nih. Udah enable kan, Sebastian? Udah enable saya. Di saya belum muncul. Nah, di bawahnya itu Sebastian. Di, aduh. Bukan, bukan. Ya, di print di bawah baris ke-8 lah. Yang tambah perhitungan itu. Nah, di situ try. Kita coba lah gitu ya. Bukan, bukan nggak ada indentasi. Itu, oke. Jangan ada indentasi. Jangan ada Maksudnya, indentasi. Eh, di paling kiri gitu. Nggak. Nah, gitu. Ya, betul. Try, titik dua. Nah, kondisi logisnya berarti kan eh pembagian gitu ya mungkin. Karena kan tadi soalnya itu kesalahan divisi nanti. Jadi pembagian sama dengan kalau kita ingin sama dengan berarti kan banyak permen dibagi dengan banyak eh, anak ya. ya. Betul nggak? Mm. Ya, berarti sweet amount per bagi apa Sebastian? Titik dua. Eh. Nah. Ini kah? Enggak, bagi itu per aja. Garis miring, oke, mantap. Children-nya ya. Jadi banyak banyak permen dibagi children amount. Oke. Kemudian eh break berarti ya. Enter break. Nah, sekarang bener nggak ya? Ya, enggak. Accept-nya itu lurus sama try-nya. Oke, accept-nya itu print kesalahan divisi. Enggak, harusnya ini dulu. Berarti apa namanya? eh di bagian di bawah pembagian tuh kita harus print pernyataannya tadi. Coba lihat pernyataannya. Ada pernyataan tadi. Hmm. Itu berarti itu break itu salah ya.
Ya, itu setiap anak akan mendapatkan, itu bukan break ya, berarti kita print gitu. Perintahnya itu print. Setiap anak akan mendapatkan apa katanya tadi? Nah, itu akan menerima bukan mendapatkan. Akan menerima koma koma harusnya. Koma pembagian koma permen. Oke, mantap. Nah, sekarang coba di run. Bener nggak ya? Coba 100/100. Hmm. Coba di refresh, Sebastian. Harusnya sih udah bener nih ya. Karena switch amount bagi children amount. Kan kalau jumlah anaknya nol, berarti nggak mungkin bisa dibagi ya. Pembagian dengan nol itu kan Hmm. tidak terdefinisi ya. Oh, harusnya kesalahan pembagian. Iya, udah bener. Yang itu udah bener kan ya pernyataannya gitu. Mbak. Ah, Salahnya di mana ya? Ini seharusnya udah bener sih ya. Coba di refresh. Kemudian masukkan angka katakanlah 70. 70 anak, permennya 140. Oke, sekarang 0, 0, 100. Nggak bisa ya? Coba centang. Loh, kok nggak bisa ya? Ini udah bener sih. Hmm, kenapa kira-kira ya? Pembagian kan kesalahan divisi. Oh ya, itu kesalahan divisi, bukan pembagian, Sebastian. apa? Sebastian, Hah? kesalahan divisi, bukan pembagian. Di bagian accept-nya itu kesalahan divisi ya. Nah, coba. Kok nggak bisa ya? Hmm. Coba di refresh, Sebastian. Ini aneh. Dia sensitif banget atau gimana nih? Harusnya sih ini udah bener ya. Apa yang salah ya? Ya oke, nanti Kak liatin lah ya kalau gitu, Sebastian. Oke. Ya ini udah waktu kita udah habis ya. Sebastian mau lanjut atau Gak gimana? usah deh, Kak. Oke, oke. Ya saya takutnya nanti kalau lanjut itu mengganggu Sebastian. Oke, Ya, nanti oke. ini saya coba ini ya. eh Kenapa salah? Tapi ini harusnya udah bener, udah tepat gitu. Oke. Oke, kalau gitu nanti tugas apa latihan-latihan codingnya
komunikasi sama Kak ya. Oke, Kak bantu dalam pengerjaannya. Oke, yuk, terima kasih. makasih. Terima kasih ya Sebastian. Oke, makasih Kak. Dadah. Ya, dadah. Oke.